Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini ditulis oleh Naila Nurfajriya Ramadhani. Dan bagi yang ingin membaca ceritanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan langsung saja, ini dia ceritanya. Tahun 1999, namanya Agatha Cecilia Damayanti. Dia baru saja mendapat gelar sarjana S1 keperawatan. Siang itu, seperti biasa, Agatha sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Tapi tiba-tiba saja teleponnya berdering. Dia pun melangkah meninggalkan jemurannya menuju ke rumah. "Halo," ucap Agatha kepada si penelpon. "Apa benar saya bicara dengan Mbak Agatha?" tanya si penelpon itu padanya. "Iya betul, maaf ya, dengan siapa saya bicara?" "Saya Pak Sujatmiko. Saya selaku manajer pemilik RSI Pelipulara di kota Silo ini. Lamaran Anda diterima dan mulai besok pagi Anda sudah bisa bergabung di rumah sakit kami," ujarnya menjelaskan kepada Agatha. "Alhamdulillah, terima kasih Pak sebelumnya," sahut Agatha. Kemudian dia menutup teleponnya dan kembali ke belakang rumah untuk melanjutkan menjemur pakaian. Singkat waktu, keesokan harinya, dengan langkah gembira dan senyum ceria di wajahnya, menandakan bahwa dia sudah siap dan bersemangat untuk bekerja. Setiap orang yang bertemu dengannya selalu disapa, dari satpam rumah sakit, petugas cleaning service, bagian administrasi, perawat rumah sakit, serta dokter pun tak luput dari tegur sapa Agatha. Memang Agatha ini orangnya sangat humble, mudah bergaul, murah senyum, dan yang paling menarik adalah parasnya yang ayu dan juga manis, membuat siapa saja yang melihatnya pasti terpesona. Agatha langsung menuju ke ruangan manajer untuk bertanya apa tugas pertama yang harus dia lakukan di rumah sakit itu. "Selamat pagi Pak," ucap Agatha kepada pemilik rumah sakit yang bernama Pak Sujatmiko. "Iya pagi, silakan duduk. Tugas kamu di sini sama seperti perawat yang lain, melayani pasien dengan telaten dan sabar. Hari ini, tolong bantu Dr. Stephen Herdandi ya. Dr. Stephen ini adalah dokter spesialis anak. Dia sabar dan sangat penyayang kepada pasiennya. Maka dari itu, kamu saya tugaskan untuk membantunya, menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh Dr. Stephen. Sampai di sini paham? Atau mungkin ada yang ingin kamu tanyakan?" Tutur Pak Sujatmiko menjelaskan secara rinci kepada Agatha apa tugas-tugas yang perlu dia kerjakan. "Paham Pak, tapi maaf sebelumnya, Dr. Stephen ada di ruangan mana ya Pak?" tanya Agatha. Karena dia masih baru, jadi dia belum mengetahui seluk-beluk rumah sakit tempat dia bekerja. "Sebentar, saya telepon seseorang dulu untuk mengantarkan kamu ke sana." Terdengar suara dering telepon yang kemudian diangkat dari seberang. "Tolong ke ruangan saya sekarang, ada tugas untuk kamu," ucap Pak Sujatmiko kepada seseorang yang baru saja dihubunginya. Dan dalam waktu 10 menit, seorang perawat cantik datang ke ruangan tersebut. "Perkenalkan, ini namanya Suster Marisa, atau biasa dipanggil Suster Ica. Dia yang akan mengantarkanmu. Tolong ya Sus, antarkan Suster Agatha ke tempat Dr. Stephen," suruh Pak Sujatmiko kepada Suster Ica. Agatha hanya menganggukkan kepala, kemudian pergi meninggalkan ruangan mengikuti kaki Suster Ica melangkah. Di sini, Suster Ica memulai perbincangan supaya terkesan tidak membosankan. "Hai, kamu suster baru ya?" tanya Suster Ica. "Iya Mbak," sahut Agatha. "Jangan panggil Mbak dong, panggil nama aja ya, kita kan seumuran," ujarnya kepada Agatha. Agatha pun hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. "Nah, Dr. Stephen ada di sini. Dia sedang menangani pasien," ucap Suster Ica padanya. "Permisi dok, saya disuruh manajer untuk mengantarkan suster baru yang bertugas untuk membantu pekerjaan Anda di sini," tutur Suster Ica kepada dokter taman itu. "Oh iya, terima kasih banyak ya Suster Ica," balas Dr. Stephen menyahuti dengan singkat.
Kemudian Suster Ica pun keluar meninggalkan Agatha bersama Dr. Steven. "Sus, bantu saya ya. Tolong suntikan cairan ini ke botol infus yang ada di sana," perintah Dr. Steven kepadanya tanpa melihat raut muka Agatha. "Baik, Dok." "Jangan lupa nanti setelah makan obatnya diminum ya, Dek. Semoga segera lekas sembuh," ucap Dr. Steven kepada pasiennya. Kemudian pergi beralih tugas ke ruangan yang lain untuk memeriksa pasien, disusul Agatha yang mengikutinya dari belakang. "Sus, tolong racikan resep obat ini ya di sana. Setelah itu bantu saya bertugas kembali." Sambil berjalan dia menyuruh Agatha, lagi-lagi tanpa menoleh ke belakang dan melihat wajah Agatha. Agatha segera menuju tempat yang ditunjuk oleh Dr. Steven. Sembari berjalan dia terus mengoceh sendiri. "Nyuruh-nyuruh aja kerjanya dari tadi. Mbok ya kalau ngomong itu noleh ke sini sebentar. Dasar dokter sombong," ketus Agatha. Di sana rupanya juga ada Suster Ica yang tengah meracikan beberapa obat untuk pasien. Dia melihat dari kejauhan Agatha berbicara sendiri seperti tengah kesal dengan seseorang. "Loh, Suster Agatha, ada yang bisa dibantu?" tanya Suster Ica padanya. Agatha tak langsung menjawab pertanyaan Suster Ica. Sambil cemberut dia menyodorkan resep obat kepada teman susternya itu. Nampaknya dia masih terlihat kesal dengan perlakuan Dr. Steven. "Ada apa sih? Kok mukanya ditekuk begitu?" tanyanya lagi yang masih penasaran kepada Agatha. Sambil menghela napas panjang, dia pun menceritakan apa yang dialaminya kepada Suster Ica. "Aku tuh kesal, Cak, sama dokter sombong itu. Masa bicara nyuruh-nyuruh gitu tapi mukanya tidak melihat ke arahku," ketusku kesal. Tak langsung menanggapi isi hati Agatha, Suster Ica malah tertawa geli mendengar pengakuannya. "Ih, kok malah ketawa sih?" seru Agatha kepadanya. "Ya mungkin saja memang dia sibuk, tak?" balasnya yang mencoba menghibur Agatha. Belum juga selesai berbincang, rupanya Dr. Steven telah berada di sana dan mendengar percakapan mereka. Namun sepertinya dia berpura-pura tidak mendengar apapun. Sedangkan Agatha tak tahu jika orang yang dibicarakan ada di situ. Dia masih sibuk mencari obat-obatan yang disuruh oleh Dr. Steven tadi. "Bagaimana, Sus? Obatnya sudah selesai?" tanya dokter taman itu kepada keduanya. Namun sebenarnya pertanyaan itu dilontarkan untuk Agatha. Sapa Suster Ica padanya yang sebenarnya menandakan isyarat. "Apa? Sebentar aku masih meracik obat," balas Agatha. Dia masih tetap sibuk meracik obat tanpa menghiraukan isyarat dari temannya tersebut. "Tak, itu Dr. Steven di sini," bisik Suster Ica lirih kepada Agatha. Dengan tersipu malu, Agatha pun memalingkan wajahnya ke hadapan Dr. Steven. "Oh, iya dok, maaf. Ada yang bisa saya bantu?" ucap Agatha dengan tertunduk malu. Tidak langsung menggubris perkataan Agatha, Steven malah terpana melihat kecantikan Agatha. Matanya seakan tidak ingin berkedip. "Dok, ada yang bisa saya bantu?" tanya Agatha lagi kepadanya dan dengan sekejap membuyarkan pandangannya. Iya, begini. Maafkan atas perlakuan saya tadi jikalau membuat Suster Agatha kesal. Soalnya saya benar-benar sibuk dengan pekerjaan, ujar Steven yang merasa bersalah. Iya dok, tidak apa-apa kok, sahut Agatha yang terbata. Sebagai tanda permintaan maaf saya, bagaimana nanti kalau jam istirahat kita pergi untuk makan siang? Tapi itu kalau kamu juga tidak keberatan sih, seru Dr. Steven yang langsung mengutarakan niatnya. Di balik niatnya itu, sebenarnya Steven memang sengaja ingin mengenal Agatha lebih dalam. Baik dok, balas Agatha sembari tersipu malu dengan pipi yang merah merona. Di sela banyaknya pasien yang harus ditangani, Steven masih saja sempat curi pandang kepada Agatha. Namun ketika Agatha memergokinya, dia malah berpura-pura tidak melihatnya. Agatha tersipu. Dokter yang tadinya dikira sombong dan belagu rupanya tidak seburuk yang dia kira. Aduh, ngapain sih Dokter Steven? Dari tadi tatapan matanya kesini terus, ucapnya dalam hati. Dia menjadi malu dan tengah tersenyum sendiri seperti orang yang sedang dilanda kasmaran. Kepedean banget sih tak?
Lebih baik fokus saja pada pekerjaanku. Ini malah mikir yang bukan-bukan, celetuknya lagi dalam hatinya. Beberapa saat setelahnya, rupanya jam rumah sakit telah berbunyi, menandakan sudah memasuki waktu istirahat. Sebagian dokter dan juga suster yang telah selesai menjalankan tugasnya sudah meninggalkan ruangan masing-masing untuk beristirahat. Begitupun Steven, dia telah selesai menangani pasiennya, kemudian mengajak Agatha untuk makan siang bersamanya. "Ayo Sus, mau makan di kantin atau di luar aja?" tanya Steven yang agak sedikit grogi kepada Agatha. "Terserah dokter aja," balas Agatha dengan malu-malu. "Makan di luar aja ya. Lagian biasanya kantin jam segini lagi rame-ramenya. Males kalau harus menunggu antrian," seru Steven yang mencari alasan agar bisa mendapatkan waktu berdua bersamanya. Agatha menganggukkan kepalanya. Mereka berdua lalu pergi meninggalkan ruangan dan segera melepas baju dinasnya, juga bersiap-siap untuk makan siang bersama sebelum jam istirahat akan habis. Kemudian di luar rumah sakit, "Enaknya makan apa ya?" ucap Steven. Dia masih bingung untuk menentukan tempat dan juga makanan yang akan ia nikmati nantinya. "Kalau suster mau makan apa? Mau makan di kafe atau di kaki lima aja?" tanyanya kepada Agatha. Mungkin lebih baik jika dia bertanya dulu kepada gadis yang sedang dia ajak makan bersamanya itu. Menurutnya, biar Agatha saja yang menentukan tempat dan juga makanannya. "Terserah dokter aja, atau makan di pinggir jalan saja juga boleh kok," sahut Agatha. "Baiklah." Kemudian Steven menggandeng tangan Agatha dan mencari salah satu lapak kaki lima. Agatha sempat kaget dan tidak percaya apa yang tengah dilakukan dokter itu padanya. Dia tersenyum senang saat tangan Steven menggandeng tangannya. "Bakso aja ya?" tanya Steven padanya. "Iya dok." Ada es cendol tuh. Kamu mau tidak?" "Boleh," sahutku singkat. "Ya sudah, kamu tunggu dan duduk di sini dulu ya. Saya mau pesan sebentar," ujar Steven. Kemudian pergi untuk memesan 2 gelas es cendol. Dan singkatnya ketika mereka sedang makan, Aku mau mengatakan sesuatu, boleh tidak?" tanya Steven memulai obrolan sembari memakan pesanan mereka. "Silakan dok." "Kalau di luar rumah sakit panggil nama saja, biar enak." "Tapi dok, saya masih merasa canggung bila memanggil dengan namanya saja." "Gak apa-apa, supaya kita juga lebih akrab." "Baiklah dok." Steven maksud saya," sahut Agatha dengan grogi. "Jangan saya ngomongnya, pakai aku kamu saja," kata Steven pada Agatha. Agatha menganggukkan kepala, kemudian melanjutkan makan lagi. Dan di saat sedang makan, tiba-tiba Steven mengambil sapu tangan di kantongnya dan mengusap bibir Agatha yang belepotan. Sontak saja jantung Agatha berdebar. Dia terpaku dengan perlakuan Steven padanya. "Astaga, apa ini? Apa aku sedang bermimpi?" ucap Agatha kegirangan dalam hati. "Agatha, boleh saya tanya sesuatu sama kamu?" ucap Steven sembari memasukkan kembali sapu tangan itu ke kantong celananya. "Silakan dok." "Boleh tidak kalau aku mengenal kamu lagi lebih dalam?" ucap Steven ragu, takut jika Agatha tersinggung dan marah. "Maksudnya gimana?" sahut Agatha yang masih bingung dengan apa yang diucapkan oleh Steven padanya. Hati Steven nampak resah. Akan mengungkapkan isi hatinya sekarang atau nanti ketika menunggu waktu yang tepat. Lagi pula, dirinya agak sedikit takut jika cintanya itu akan ditolak mentah-mentah oleh wanita cantik yang berada di depannya itu. Kok malah diem?" Sontak ucapan Agatha membuyarkan isi dari pikiran Steven. Gimana ya? Bingung soalnya memulai dari mana?" ujar Steven cengingisan sambil menggaruk kepalanya. "Iya kan tinggal ngomong aja toh." Agatha menatap serius wajah Steven yang kala itu semakin membuat dada Steven berdegup dengan kencang. Steven masih diam terpaku, tangannya gemetar memegangi jantungnya yang berdegup memainkan iramanya. "Steve, jadi nggak ngomongnya?" Gadis itu masih penasaran hal apa yang sebenarnya akan disampaikan oleh Steven. Iya, maaf."
Aduh gimana ya? Bagaimana kalau nanti malam kita dinner? Ucapnya salah tingkah. Oh, jadi dari tadi mau ngomong itu toh. Gitu aja kok kayaknya susah banget. Celetuk Agatha. Iya maaf, abisnya aku suka grogi kalau berada di dekat wanita cantik seperti kamu. Serunya menggombal. Kamu ini bisa aja. Pipi Agatha menjadi merona mendengar pujian yang dilontarkan oleh Stephen. Kita udah selesaikan makanya. Yuk kembali ke rumah sakit. Lagian gak enak juga kalau dilihatin petugas lainnya. Apalagi kita keluar cuma berdua saja. Timbal Agatha. Ia agak merasa tak enak. Baiklah, aku akan bayar makanannya dulu ya. Stephen pun mengeluarkan beberapa uang di dalam dompetnya. Lalu diberikannya kepada pedagang bakso dan juga es cendol. Ayo, ajak Stephen tiba-tiba mengulurkan tangannya. Apa? Agatha tersipu, dirinya merasa seperti mendapatkan perlakuan khusus darinya. Sudah, ayo. Stephen kemudian menggandeng tangan Agatha tanpa rasa malu. Beberapa mata mulai menatap mereka yang berlalu meninggalkan lapak dan melangkah menuju rumah sakit untuk menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Sebagian dari mereka menganggap bahwa satu lelaki dan satu perempuan yang jalan bersama sambil bergandengan 98% pertanda bahwa mereka mempunyai hubungan yang spesial. Namun tidak pada kenyataannya. Stephen masih bisa bersabar mencari waktu yang tepat untuk mengungkapkan seluruh isi hatinya itu kepada wanita yang dicintainya saat ini. Apakah pantas baru berkenalan kok langsung nyatain perasaannya? Memang terkesan agak sedikit aneh, tapi ya bagaimana lagi, yang namanya cinta pada pandangan pertama ya mesti begitu. Bawaannya selalu ingin memiliki sebelum orang yang disukai itu dirampas oleh orang lain. Saat di depan lobi, Agatha pun melepaskan genggaman tangannya. Mereka berdua bersikap seolah-olah tidak terjadi sesuatu apapun. Dua orang yang berprofesi sebagai dokter dan suster itu pun kembali melanjutkan tugasnya masing-masing. Stephen berjalan ke arah ruangan salah satu pasien yang akan ditanganinya. Sedangkan Agatha pergi untuk membantu Marissa mempersiapkan segala kebutuhan makanan dan juga obat-obatan yang akan diminum oleh beberapa pasien. Suster yang sama-sama berparas ayu itu pun berbagi tugas dan berjalan ke arah ruangan yang berbeda. Setelah selesai mengantarkan semuanya, tiba-tiba ada panggilan dadakan dari manajer rumah sakit yang menyuruh Agatha untuk menghadap ke ruangannya saat ini juga. Dirinya pun kemudian merapikan seragam susternya dan segera bergegas menuju ke ruangan Pak Sujatmiko. Permisi Pak, ucap Agatha. Iya, silakan masuk. Maaf, ada apa ya Pak? Tadi kata staf rumah sakit, saya dipanggil untuk ke sini. Apa saya telah melakukan suatu kesalahan Pak? Ujar Agatha. Dia tidak tahu mengapa dia dipanggil. Seingatnya dia belum pernah melakukan kesalahan. Oh tidak, saya hanya ingin memberitahukan bahwa nanti jam 3 sore kamu sudah bisa pulang. Tugasmu akan digantikan oleh Suster Rani dan juga Suster Inggit, ucap Pak Sujatmiko menjelaskan. Baik Pak, terima kasih, balas Agatha singkat lalu keluar meninggalkan ruangan. Hari menjelang sore, Agatha melihat pada jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sedangkan kata manajernya tadi bahwa jam 3 seharusnya dia sudah boleh pulang. Mungkin karena sibuknya melayani dan merawat para pasien membuatnya lupa akan waktunya. Namun Agatha merasa senang. Hari pertama bekerja lancar seperti yang dia harapkan. Dia senang bisa melayani para pasien dengan setulus hati. Dirinya pun segera mengganti pakaiannya dan bergegas untuk pulang. Setelah melewati lobi dan berjalan menuju arah pagar rumah sakit, dia tak sengaja berpapasan dengan Marissa. Tah, kok jalan kaki? Yuk bareng aku aja, aku antri sampai rumah. Seru Ica yang menghentikan laju motornya karena melihat temannya itu yang sudah pulang tidak membawa kendaraan. Ica berniat memberikan tumpangan kepadanya daripada dia harus pulang dengan berjalan kaki. Boleh, lumayan ngirit ongkos juga, ujar Agatha mengejek. Saat hendak naik ke motor Ica,
Tiba-tiba saja ada mobil Steven yang melewati mereka, kemudian menghentikannya tepat di depan motor Marissa. "Sus, biar Agatha bareng saya saja," pinta Steven pada si Ica. Marissa mengerti isyarat yang diberikan oleh Steven. Dia lalu menyuruh Agatha untuk pulang dengan Steven saja dengan berbagai alasan. Iya tak, bareng dokter Steven aja ya. Lagian naik motor sama aku panas, nanti kulit kamu gosong loh," seru Marissa kepadanya. Dia melihat pipi temannya itu memerah mendengar perkataannya. "Loh, aku kan pakai jaket, Cak, jadi gak mungkin kulitku hitam. Udah deh, bareng kamu aja aku ya," paksa Agatha pada Ica. Dia tetap kekeh ingin pulang bersama temannya. Namun hatinya sebenarnya mengiyakan ajakan Steven. Maklumlah kalau dia agak sedikit jual mahal. "Ayo sini pulang bareng aku aja. Nanti kulitnya kena matahari kalau naik motor." Steven menarik tangan Agatha dan membukakan pintu mobil untuknya. Kemudian menyuruhnya masuk dan duduk di sampingnya. "Bye-bye tak, aku duluan ya," ujar Marissa melambaikan tangan kepada temannya tersebut. Sesaat mobil sudah jalan melaju, kemudian dia pulang menyusul temannya dengan motornya. Dalam perjalanan, Steven agak canggung untuk mengajak Agatha walau sekedar mengobrol atau berbasa-basi. Ingin rasanya Steven memegang tangan Agatha walau hanya sebentar. Namun dia takut jika nantinya Agatha beranggapan bahwa dia berniat akan macam-macam padanya. Lalu dia pun mengurungkan niatnya itu. Di satu pemikiran yang bersamaan, Agatha juga tak tahu ingin mengatakan apa kepada Steven. Dia masih bingung dan juga malu. Dirinya hanya bisa menatap pemandangan di luar kaca mobil dengan menggigit ujung jarinya sambil menunggu Steven memulai percakapan dengannya. Suara Steven yang berdeham layaknya orang yang sedang terbatuk mengisyaratkan membuka obrolan dengannya. Namun Agatha masih tak acuh dengan kode dari Steven itu. Sebenarnya dia tahu bahwa Steven akan menggodanya, tapi dia berpura-pura tidak mengetahuinya. Dehamnya semakin keras sehingga menyebabkan Steven terbatuk. Entah itu akal-akalannya saja atau memang dia betul-betul sedang batuk. Agatha melirik Steven. Dalam hatinya, mungkin dia hanya berpura-pura batuk saja agar bisa mendapatkan perhatiannya. Namun kian lama batuk itu menjadi keterusan. Agatha mengambil botol minum di sampingnya, kemudian memberikannya kepada Steven, sambil tangannya mengelus-ngelus punggung Steven. Udah, aku gak apa-apa. Aku tahu kok kalau kamu khawatir sama aku. Kalau tahu gitu, sudah aku lakukan dari tadi," ucap Steven padanya. Wajah Agatha mulai kesal. Ternyata Steven sedang mempermainkannya. Raut muka kesalnya benar-benar dia tunjukkan kepada Steven. Tinggal tugas Steven saja yang harus menghiburnya. Ngambek ya," ujar Steven sambil mencolek dagu Agatha. Steven terus membujuknya agar tidak merajuk lagi padanya. Namun Agatha malah memalingkan wajahnya. Steven tiba-tiba memberhentikan mobilnya dan mengajak Agatha untuk turun. Kita mau kemana?" Steven tidak menggubris pertanyaan Agatha. Dia langsung membukakan pintu mobilnya dan menggandeng tangan Agatha, lalu mengajaknya ke sebuah kedai es krim pinggir jalan. Dia memesan 2 buah es krim jadul yang disangga oleh kerupuk contong dengan campuran rasa. "Nih buat kamu, aku gak tahu kamu suka apa tidak, tapi aku jamin rasanya enak banget dan bikin kamu ketagihan," ucap Steven pada Agatha. Agatha pun lalu mencoba es krim yang diberikan oleh Steven. Dan memang benar, ternyata rasanya memang enak. Es krim itu dulunya juga es krim favorit Steven dari dia kecil. Hingga sekarang pun dia masih gemar memakannya. Memang langka, tapi rasanya tidak berubah, masih tetap enak. "Enak juga ya," celetuk Agatha sembari lidahnya terus menjilati es krim itu. Sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa mulutnya itu sudah belepotan. "Pelan-pelan makannya, kebiasaan, mulutnya celemotan gini." Steven mengeluarkan sapu tangannya dan mengusap bibir Agatha dengan lembut. Lagi-lagi, Agatha terpaku dengan perlakuan Steven. Mulutnya yang masih dipenuhi dengan es krim itu menganga, menjadikan es krim di mulutnya itu tumpah ke rok span di atas lutut yang dipakainya tersebut. "Tutup mulutnya, nanti ada lalat masuk loh," gurau Steven padanya. Agatha merasa senang dengan perlakuan dari Steven.
Menurutnya, dirinya merasa menjadi sosok yang paling spesial. Dugaan Agatha tentang sifat Steven yang sombong pun dipatahkan. Rupanya dia tidak seburuk itu. Dirinya mulai ngedumel dalam hati. Setelah selesai makan es krim berdua di pinggiran jalan, Steven lalu mengantarkan Agatha pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan mereka berdua sangat bahagia, sudah merasa tidak canggung lagi untuk saling bercengkrama. Tidak seperti awal tadi yang masih ragu dan juga malu-malu kucing. Agatha memberi arahan jalan ke Steven tentang letak rumahnya. Dia berharap semoga dengan satu kali arahan darinya, Steven sudah hafal alamat rumahnya. "Stop, itu rumahku." Steven pun menghentikan mobilnya, lalu membukakan pintu untuknya agar Agatha bisa segera turun. "Nanti malam jangan lupa ya, dandan yang cantik," ujar Steven menggoda. Membuat Agatha tersipu kemudian melambaikan tangannya di saat Steven sudah memasuki mobil dan bergegas melaju meninggalkan halaman rumahnya. Setelah masuk rumah, azan maghrib pun berkumandang. Agatha langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya sekalian mengambil wudhu. Sisi lain dari Agatha adalah dia sangat tekun sekali beribadah. Sebanyak apapun pekerjaannya, Agatha selalu menyempatkan untuk sholat tepat pada waktunya. Lelaki mana yang takkan jatuh cinta melihat gadis seperti itu? Wajahnya yang cantik, binar matanya yang indah, rambut hitam lurus sepinggang, kulit yang putih seperti susu, sifatnya yang penolong dan rendah hati juga ketaatannya saat beribadah. Seakan menggambarkan jika Agatha ini adalah gadis yang sempurna. Dan singkatnya setelah selesai menjalankan kewajibannya, Agatha kemudian membuka lemari pakaiannya dan memilih-milih baju yang nanti akan dikenakannya untuk kencan pertamanya dengan Steven. Wajar saja bila laki-laki harus sabar menunggu jika perempuan berlama-lama soal memilah pakaian dan juga berdandan. Itu dikarenakan dia harus wajib tampil cantik dan mempesona di hadapan seseorang yang spesial di hatinya. Jadi, jika pasanganmu lama soal mempersiapkan diri, biarlah dia juga mempercantik dirinya sendiri hanya untukmu. Agatha masih saja bingung akan memakai baju yang mana nantinya. Sedangkan jam sebentar lagi sudah pukul 7. Semua pakaian dari lemarinya sudah dia keluarkan, namun nampaknya belum ada yang cocok dengan seleranya. Hatinya gusar, takut jikalau Steven tiba, dia malah belum apa-apa. Agatha duduk sesaat di kasurnya, kepalanya pening menentukan baju yang akan dia kenakan. Lalu tiba-tiba, matanya mengarah ke suatu lipatan baju yang masih tersisa di lemari. Dia kemudian beranjak dari duduknya dan mengambil barang yang dilihatnya barusan. Sebuah gaun berwarna putih dengan potongan lengan pendek dan panjang di bawah lutut membuat Agatha terkesima. Kalau tidak salah, itu adalah baju yang 5 tahun lalu dibelikan oleh ibunya untuknya. Segera dia bergegas berganti pakaian dan mencoba gaun tersebut. Entah itu masih muat atau tidak, itu urusan belakang. Yang terpenting baginya adalah mencobanya lebih dulu. Sekitar 5 menitan, Agatha sudah kembali dengan memakai gaun yang dipilihnya tersebut. Dia berkaca, kemudian memutar-mutar badannya, layaknya tokoh Cinderella yang ada di film animasi kartun. Gaun berwarna putih yang senada dengan kulitnya itu semakin menambah kecantikan yang ada pada dirinya. "Tak sia-sia ternyata aku selama ini menjaga badanku," ocehnya memuji dirinya sendiri. "Tinggal poles tipis saja udah deh. Tuan Putri siap untuk memenuhi undangan pangeran," ucap Agatha gembira sembari menjinjing bajunya layaknya anak raja yang ada di alam negeri dongeng. Terdengar suara mobil dari luar, sepertinya suara mobil dari Steven. Kayaknya dia sudah sampai. Agatha lalu berhias diri sesegera mungkin. Dirinya tak enak dengan Steven jika harus menunggunya terlalu lama. Tak lupa setelah berdandan, dia memasukkan kembali baju yang telah diobrak-abriknya tadi ke dalam lemari. Setelah meneliti lagi dari ujung rambut ke ujung kaki, ternyata sudah perfect. Hanya tinggal mengenakan heels saja. Dia memilih heel yang berukuran 5 cm dengan warna putih yang dikombinasikan dengan perak. Heels yang dipilihnya memang sengaja tak terlalu tinggi supaya nantinya tidak menyulitkan saat berjalan. Ia menuju ke depan, menemui Steven yang sudah menunggunya. Setibanya di sana,
Steven yang tadinya bermain dengan ponselnya, matanya seakan terpana melihat kecantikan gadis yang kisaran umurnya lebih muda 2 tahun darinya itu. Dia tidak pernah melihat wanita secantik dirinya malam ini. Sungguh Agatha bak bidadari yang turun dari kayangan dan sepertinya hanya diciptakan untuknya saja. Rambutnya sengaja dibiarkan tergerai sehingga tersibak oleh tiupan angin malam. Ayo berangkat, ajak Agatha padanya. Mata Steven masih tak bisa lepas dari pemandangan yang indah itu. Sungguh sempurna ciptaanmu Tuhan, tutur Steven dalam hatinya. Malah melamun, celetuk Agatha. Dia mencoba memanggilnya lagi, namun agaknya dia masih mendengar suaranya. Kemudian Agatha turun dari tangga teras dan langsung menghampirinya. Kamu cantik, ucap Steven yang masih terpesona dengan apa yang dilihatnya. Apa? Kamu bilang sesuatu ya tadi? Sahut Agatha yang tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Steven. Enggak, ya udah yuk masuk, ajak Steven yang mengalihkan pembicaraan kemudian menggandeng tangan Agatha menuju ke mobilnya. Di dalam mobil adegan romantis itu terjadi lagi. Steven mencuri kesempatan dengan memasangkan seatbelt pada tubuh Agatha. Agatha tersipu, kedua mata itu kini saling bertatapan dengan mesra, bahkan jaraknya sangat dekat sekali. Bibir mereka pun saling berdekatan, seperti adegan yang hendak berciuman di film-film ternama. Namun lagi-lagi Agatha salah tingkah. Dia malah memalingkan wajahnya dan menahan senyum di bibirnya. Maaf ya, jangan berpikiran yang aneh-aneh dulu. Itu karena hari ini kamu terlihat sangat berbeda, seru Steven yang berusaha mencari alasan agar tak terlihat grogi di depan Agatha. Berbeda bagaimana maksudnya? Tanya Agatha. Dia sengaja berpura-pura tidak mengerti. Kamu cantik sekali malam ini, sahut Steven kemudian melajukan mobilnya dan meninggalkan halaman rumah Agatha. Pujian Steven seakan membuat Agatha menjadi terbang melayang di angkasa. Dia larut dalam kata manis Steven sehingga sedari tadi membuatnya tersenyum-senyum sendiri. Diam-diam Steven memperhatikan tingkah laku Agatha. Rupanya dia memang suka dipuji, ungkap Steven dalam hatinya. Namun tak bisa dipungkiri, yang dikatakan Steven bukan hanya sekedar rayuan gombal. Sungguh itu real apa adanya. Agatha memang wanita yang sempurna, wajar saja jika ia juga kepincut padanya. Steven memberanikan dirinya untuk memegang tangan Agatha, sembari tangan yang satunya tetap stay menyetir. Agatha kaget saat tangannya kemudian digenggam oleh Steven. Mereka berdua terlihat salah tingkah. Untuk menghindari rasa grogi yang menyerang hatinya, keduanya memalingkan mukanya ke hadapan kaca mobil dan melihat pemandangan yang sudah terlewat. Singkat waktu, sekian lama perjalanan, mereka akhirnya sampai di sebuah kafe mewah. Anehnya tempat itu sudah didekorasi seindah mungkin dan tak ada orang satupun selain dirinya dan juga Steven di sana. Mari Pak, saya antar. Tempat yang Anda pesan ada di lantai atas, ucap manajer kafe tersebut. Kok tempatnya sepi? Hanya ada kita berdua di sini, bisik Agatha lirik ke telinga Steven. Steven hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Agatha. Biarkan dulu dia menerka-nerka sejenak. Setelah sampai di lantai atas nanti juga dia bakalan tahu. Sebuah meja makan dihiasi lilin-lilin cantik di sekelilingnya, ditambah setangkai bunga mawar yang diberikan oleh salah satu pemain biola, seakan membuat Agatha berdecak kagum. Di hatinya terselip pertanyaan, apa semua ini dilakukannya hanya untukku? Kemudian manajer kafe turun meninggalkan pasangan romantis tersebut. Steven menarik kursi untuk Agatha dan mempersilakannya untuk duduk berhadapan dengannya. Jantung Agatha berdegup lebih kencang dari biasanya. Apa ini Steve? Mata Agatha tak bisa berkedip melihat pemandangan romantis yang ada di depannya itu. Iya, ini semua untukmu, ucap Steven melontarkan senyum ke arah Agatha. Ya udah, ayo kita mulai dinernya, ajak Steven pada Agatha. Ada satu kejutan lagi sebenarnya yang dia persiapkan untuk Agatha. Sebentar lagi dia akan mengetahuinya. Kok sticknya agak tebal ya? Apa kamu memang pesannya begini? Tanya Agatha yang agak aneh melihat bentuk stick yang berbeda dengan yang ada di resto lainnya. Iya, tapi udah matang kok itu.
Coba dulu aja dimakan. Steven meyakinkannya. Dirinya sudah tidak sabar dengan reaksi Agatha setelah menyantap stik itu. Agatha mulai memakan makanannya. Ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Steven. Stik ini sudah matang dan memotongnya pun sangatlah mudah. Agatha menikmati suapan pertamanya. Sungguh rasanya memang luar biasa. Seperti makanan hotel bintang 5 yang dimasak oleh chef luar negara. Dia sangat menikmatinya. Namun pada saat suapan kedua, Agatha merasa ada yang aneh pada makanan yang barusan dia makan dalam mulutnya itu. Dia kemudian mengambil benda yang mengganggu itu dengan jarinya. Dan saat dilihatnya, sebuah cincin berukuran jari wanita dengan batu permata putih asli yang berkilau di atasnya membuat Agatha langsung tercengang. Kemudian Steven mengambil cincin itu dan dilapnya dengan tisu sampai bersih seketika. Setelah itu, Steven lalu duduk bersimpuh di hadapan Agatha dengan sebuah cincin yang berada di tangannya. Agatha, aku ingin menjalani hubungan yang serius denganmu. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Aku hanya menginginkan kamu untuk menjadi pendamping hidupku. Will you marry me? Agatha Cecilia Damayanti. Steven mencurahkan seluruh isi hatinya. Dia meyakinkan Agatha bahwa dia sangat mencintai dirinya. Dia ingin menjalani hubungan yang lebih lanjut dengannya. Dirinya juga sudah memantapkan hatinya untuk memilihnya menjadi teman hidupnya. Dan dia sangat berharap Agatha akan menerima lamarannya itu. Agatha kaget. Dia menutup mukanya dengan kedua tangannya. Perasaan haru dan bahagia tengah menyelimuti hatinya. Please, ucap Steven yang memohon kepada Agatha agar tidak menolak lamarannya itu. Iya, aku mau. Dengan mata yang berkaca-kaca, akhirnya Agatha menerima lamaran Steven. Memang pertemuan ini terkesan sangat singkat, namun semua itu membuktikan bahwa Steven memang benar-benar tulus mencintainya. Malam itu pun menjadi momen yang sangat bahagia bagi mereka berdua. Steven mengajak Agatha untuk berdansa dengannya, sekedar untuk merayakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Seluruh alam akan menjadi saksi tentang kisah cinta mereka, yang dimana perjalanan dan pertemuan singkat itu dimulai dan diakhiri dengan sebuah ikatan suci. Lalu setelah dinner selesai, Steven mengantarkan Agatha pulang. Kemudian Steven kembali berdinas malam di rumah sakit. Kebetulan di malam itu ada seorang pasien anak yang sedang kritis dan segera membutuhkan pertolongan. Anak itu menderita penyakit infeksi saluran napas bawaan. Sudah 3 bulan lamanya anak itu dirawat di rumah sakit ini. Bahkan sampai sekarang pun masih belum ada perubahan. Singkatnya, sesampainya di rumah sakit, Steven langsung menuju ruangan pasiennya. Setelah dia membuka pintu ruangan, dilihatnya pasiennya itu tidak ada di tempat. Dia kemudian berlari dan bertanya pada suster yang bertugas malam di sana. "Sus, pasien di ruangan 092 di mana ya?" tanya Steven pada suster yang bernama Dinda itu. "Oh, dia dipindahkan ke ICU, Dok. Karena keadaannya tadi tidak stabil. Dari tadi dokter sudah ditunggu oleh para dokter lainnya untuk sama-sama menolong dan bekerja sama dalam mengambil tindakan operasi. Namun pada saat itu dokter tidak ada di tempat," tutur suster Dinda kepada Steven. Steven kemudian berlari menuju ruang ICU untuk bergabung menangani pasiennya. Jika sampai terjadi apa-apa padanya, dia akan merasa bersalah sekali karena dari awal dialah yang telah menanganinya. Steven juga sudah berjanji kepada orang tua pasiennya itu bahwa dia akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Steven pun langsung masuk ke ruangan ICU. Dia dibantu 2 suster yang memasangkan pakaian khusus beserta masker untuk memulai operasi. "Syukurlah kau ada di sini," ucap Dr. Andre yang merupakan teman seprofesi dengannya. "Bagaimana dia bisa seperti ini?" Steven berbalik tanya padanya. "Tidak tahu persis bagaimana kronologinya. Tiba-tiba saja dia kesulitan untuk bernapas," sahut Dr. Andre. Wajah Dr. Andre mulai tegang saat hendak mengoperasi pasien. Maka dari itu, kehadiran Steven lah yang paling ditunggu. Karena tanpa Steven, semuanya tak bisa apa-apa. Takut akan salah mengambil tindakan ini. Singkat waktu, sudah 2 jam lamanya, Steven berada di dalam. Belum ada kabar tentang keadaan anak tersebut. Sedangkan orang tua anak itu terus menangis histeris melihat keadaan putranya yang sedang berjuang melawan kematian di dalam sana.
Anakku, biarkan aku masuk. Aku ingin menemaninya di sana. Ungkap ibu itu kepada suaminya yang terus menghadangnya agar tak memaksa masuk ke dalam dan mengganggu para dokter yang sedang bertugas. Di dalam sana, Stephen mencoba melakukan yang terbaik, berharap dengan perantaranya dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dalam operasinya pun dia tak henti-henti melafalkan asma Allah. "Dokter, denyut jantungnya melemah," seru salah seorang suster yang membantunya bertugas. Dada Stephen berdegup kencang, keringat dingin mulai bercucuran dan tangannya merasa gemetar. "Cepat siapkan defibrilator sekarang," pinta Stephen tegas kepada semuanya. Stephen mulai melakukan tugasnya meski badannya dalam keadaan gemetar. Dia berharap yang dilakukannya tidak terlambat. "Mulai," ajak Stephen kepada kedua dokter yang membantunya agar segera memberikan aba-aba. "Kejutan pertama, mulai," ucap Dr. Andre, namun gagal, jantungnya belum dalam keadaan normal. "Kejutan kedua, mulai," berganti Dr. Dimas memberi perintah, namun gagal juga. Stephen merasa takut, perlahan air matanya menetes. Dia merasa sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi. "Bismillah, kejutan ketiga, mulai." Seraya semuanya kompak memberikan aba-aba. Monitor berbunyi panjang dengan menandakan keadaan garis detakan jantung yang melurus, pertanda pasien itu telah meninggal dunia. "Tidak nak, jangan sekarang, tidak. Stephen berteriak histeris. Dia tak bisa menerima kenyataan bahwa pasien yang ditanganinya itu sudah tiada. Anak yang masih berumur 6 tahun itu sudah pasrah dengan takdirnya dan Allah lebih menyayanginya. "Sudahlah, ini bukan salah kita. Sudah kehendak yang di atas," ucap Dr. Andre yang mengelus punggung Stephen dan mencoba untuk menenangkannya. Lampu operasi berhenti menyala, menandakan bahwa operasi telah selesai. Sekian lama ibu dari anak itu menunggu di luar. Akhirnya dia dapat bertemu dengan anaknya. Para dokter keluar begitu pun Stephen, disusul kedua suster yang membawa hospital bed yang ditiduri anaknya tersebut. Ibu itu terkejut ketika melihat tubuh anaknya yang ditutupi oleh selembar kain putih hingga menutupi kepalanya. Siapa dia? Siapa dia, dokter? Dan di mana anakku?" Perasaan ibu itu sudah mulai tidak enak. Stephen bersimpuh dan bersujud di kaki ibu itu sambil meminta maaf. Dia mengatakan yang sejujurnya bahwa dia telah gagal untuk menepati janjinya. "Maafkan saya, Bu. Saya sudah mencoba dan berusaha, tapi..." Nadanya terpotong. Dia tak sanggup mengungkapkan bahwa putranya itu sudah tiada. Entah bagaimana perasaannya nanti setelah mengetahui yang sebenarnya. Apa yang dikatakan ini, Pak?" Saut si ibu itu kebingungan kepada suaminya melihat Stephen yang tiba-tiba bersujud di kakinya. "Maafkan kami, Bu. Tim kami sudah berusaha yang terbaik buat anak ibu. Namun sepertinya Allah lebih menyayanginya. Anak ibu tidak dapat kami selamatkan." Ibu Dr. Andre yang langsung mencoba membantu Stephen untuk menjelaskan kepada orang tua anak tersebut. "Apa yang dokter katakan? Anak saya meninggal. Begitu maksudnya?" Ibu itu langsung menangis histeris. Dia memeluk jasad anaknya yang sudah tidak bernyawa, meratapi nasibnya yang tidak beruntung. "Anakku, bagaimana bisa kau meninggalkan ibumu sendirian, nak? Bangun, nak, bangun." Begitulah ratapan pilu ibu itu. Dia masih belum mengikhlaskan kepergian putra semata wayangnya itu. Stephen masih merasa bersalah melihat seorang ibu yang menangis pilu di depan jasad putranya. Air matanya menetes tiada henti. Dia ikut merasakan betapa sakitnya sebuah kehilangan. Karena dia sendiri juga pernah kehilangan kakaknya. Dan kronologinya juga sama. Dia tak bisa untuk menyelamatkan nyawa kakaknya sendiri. Stephen merasa gagal telah menjadi seorang dokter. Sudah 2 nyawa yang tidak bisa dia selamatkan. Semenjak kepergian kakaknya itu, hubungannya dengan ayah dan juga ibunya menjadi tidak harmonis. Orang tuanya selalu menyalahkan atas kepergian kakaknya. Sedangkan Stephen sendiri juga tak ingin hal itu terjadi pada kakaknya.
Namun semuanya atas kehendak Allah dan dia hanya sebagai perantara saja. Stephen pun kembali bangkit. Dia menghampiri ibu anak tersebut lalu memeluknya. "Bu, maafkan aku, Bu. Aku telah gagal," ucapnya sambil menangis terseduh di pelukan wanita parubaya itu. "Sudahlah nak, jangan menangis. Ini bukan salahmu, tapi takdir dari Yang Kuasa." Ibu itu mengusap punggung belakang Stephen untuk menenangkannya. Stephen melepaskan pelukannya. Dia berjalan ke ruangannya dan melepas seluruh atribut yang melekat pada tubuhnya. Kemudian dibuangnya di tempat sampah besar yang berada tak jauh dari lokasi di mana tempat pasien itu meninggal. Sebelum ke ruangannya, dia berhenti sejenak menatap ruangan manajer yang berada kurang dari 3 meter dari tempat dia berdiri. Dia terus menatap, matanya sembab. Kemudian dia berjalan menuju ruangan itu dengan langkah gontai. Entah apa yang ada di pikirannya kala itu. Dalam keadaan yang kalut serta pikirannya yang gundah gulana, akhirnya Stephen memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Perasaan bersalah menjadi pemicu atas penyebab dirinya mengambil keputusan itu. Berat rasanya meninggalkan pekerjaan yang telah lama dia geluti, bukan karena dia adalah seorang sarjana yang ahli dalam ilmu kedokteran, namun karena batinnya sudah sangat terikat oleh rumah sakit itu. Karena Stephen menjadikan rumah sakit itu sebagai tempat ketenangan keduanya selain berada di rumahnya sendiri. Begitupun hatinya yang sangat besar dan mulia kepada para pasiennya. Dia memperlakukan pasiennya layaknya sedang merawat keluarganya sendiri, tak membedakan mereka dari kasta manapun. Jikalaupun ada salah satu dari mereka yang kesulitan ekonomi dalam membayar tagihan administrasi, Stephen adalah satu-satunya dokter yang berani melangkah untuk menanggung semua biayanya. Jarang ada orang baik sepertinya di dunia ini, juga jasa-jasanya yang besar untuk rumah sakit tersebut. Begitu berat baginya untuk memutuskan semuanya, namun tekadnya yang sudah bulat yang menekankan harus melakukan hal itu. Dia merasa telah gagal menjadi seorang dokter, walaupun semua ini bukanlah mutlak kesalahannya, namun karena sudah takdir yang di atas. Setelah berbicara dan mengutarakan niatnya untuk mengundurkan diri kepada pihak pemilik rumah sakit, Stephen pun keluar dari ruangannya. Kakinya seperti berat untuk melangkah. Sekejap dia menengok ke belakang. Pandangan matanya mengelilingi sudut-sudut rumah sakit, kemudian menatap sedih ke arah staf, perawat, dan juga para dokter seperjuangannya. Penglihatannya terhenti saat jenazah anak yang ditanganinya tadi penutupnya terbuka oleh tiupan angin. Diamatinya wajah anak yang tidak berdosa itu. Takdirnya harus berhenti sampai di sini walau perjalanan panjang itu telah menyambutnya. Dia pun memberanikan melangkahkan kakinya ke sana untuk mengucapkan bela sungkawa sekaligus berpamitan kepada semuanya. Stephen menutup kembali wajah bocah malang itu dengan kain putih yang tadinya tersibak oleh hembasan angin. Kemudian memeluk ibu dari anak itu sembari mulutnya terus tiada henti mengucapkan kata maaf. Andre mengamati gelagat aneh Stephen. Sorot matanya sudah tak seperti biasanya. Ada perasaan terpendam yang telah dia sembunyikan. Seakan semesta tak mengizinkannya untuk menceritakan luka tak terlihat yang dideritanya tersebut. Setelah memeluk dan meminta maaf kepada ibu dari anak itu, dia berganti memeluk satu persatu sahabatnya. Mulutnya tak berkata sepatah kata pun yang memperlihatkan apa sebenarnya yang tengah terjadi padanya. Sengaja dia tutupi dan sembunyikan dari semua agar sepeninggalannya setelah ini mereka tak akan sadar bahwa dia sudah tak bekerja bersama mereka lagi di rumah sakit ini. Dengan gontai, Stephen berjalan melangkah demi langkah meninggalkan temannya yang masih dalam keadaan kebingungan. Steve, kau mau kemana? Teriak Andre yang kemudian menyusul temannya itu. Hening tanpa jawaban, matanya sembab dan pandangannya masih tertunduk ke bawah. Dia tak berani menatap wajah Andre karena takut jika nantinya kepergiannya akan dihadang oleh temannya itu. Ada apa denganmu kawan? Kau tak seperti biasanya. Apa sebenarnya yang mengganggu pikiranmu saat ini? Rentetan pertanyaan semakin membuat hati Stephen tertekan. Dia bingung harus menjawab apa pada temannya itu. Aku ada urusan mendadak. Ini tentang keluargaku. Jadi aku harus pulang.
Ujarnya mencari alasan. Semoga saja Andre tak curiga dan tidak menghalangi langkahnya untuk meninggalkan rumah sakit ini. Oh, oke. Kalau gitu hati-hati ya sobat. Semoga masalahnya segera teratasi. Balas Andre yang melambaikan tangannya saat Steven sudah akan sampai di pintu keluar rumah sakit. Steven mengelus dada, mengucap rasa syukur karena Andre tak bertanya aneh-aneh dan curiga padanya. Walau sebenarnya dia tak tahu kemana tujuannya setelah ini. Dia ingin kembali ke apartemen, namun sekarang adalah waktunya untuk membayar cicilannya. Meskipun dia seorang dokter, Steven memilih tinggal di apartemen yang tidak begitu mewah. Pembayarannya pun dia lakukan secara bertahap. Tapi bukan berarti dia tidak mampu membeli apartemen yang lebih besar dan membayarnya secara cash. Namun dia sudah berjanji sebagian gajinya akan dia sisihkan untuk menolong pasien yang kesulitan dalam masalah administrasi. Sedangkan separuhnya lagi dia tabung untuk masa depannya kelak ketika dia nanti akan menikah oleh wanita pilihan hatinya. Setelah memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya, Steven juga tak menuntut hasil jerih payahnya selama bekerja di rumah sakit itu. Kini hanya mobil satu-satunya harta yang dia punya. Kembali ke rumah pun juga tidak mungkin baginya melihat kedua orang tuanya yang sampai sekarang masih membencinya sepeninggalan wafatnya sang kakak. Mana mau mereka untuk menampungnya walaupun hanya sekejap. Pikirannya berkecamuk, dia mengemudikan mobilnya dengan keadaan gusar, tak tahu arah tujuan dan harus kemana dia di tengah malam begini. Di suatu yang genting itu, tiba-tiba handphone Steven berbunyi. Terlihat jelas nama panggilan dengan kata sayang itu sedang mencoba untuk menghubunginya. Bibir Steven kembali tersenyum. Sejenak dia bisa melupakan akan musibah yang sudah menimpanya. Mungkin Agatha memang benar-benar obat baginya. Kamu di mana? Aku rindu. Setelah mengangkat teleponnya, lalu didengarnya suara halus itu, lembut yang sedang menyapanya, mengungkapkan rasa kerinduan yang mendalam untuknya. Padahal baru saja tadi mereka bersenang-senang. Memang benar kata pepatah, 1 hari rasanya seperti 1 tahun. Halo Steve, kamu dengar aku tidak? Seru kekasihnya kembali saat tak ada jawaban apa-apa dari teleponnya. Steven mengatur napas, dia tidak ingin Agatha mengetahui yang sebenarnya melalui suaranya. Kelak pada waktu yang tepat dia berjanji akan menceritakan semuanya. Iya sayang, aku juga sangat merindukanmu. Balas kerinduan pada kekasihnya sudah terpenuhi. Tinggal bagaimana caranya agar suaranya tidak terlihat gemetar saat didengar oleh Agatha, yang nantinya akan menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan bagi kekasihnya tersebut. Lama sekali kamu jawabnya. Di mana kamu? Aku mengganggu tidurmu enggak? Tidak, kebetulan aku terbangun tadi saat telepon berdering. Perkataannya terbata-bata. Ia tak mampu membohongi wanita yang dicintainya tersebut. Sayang, ada apa? Kenapa suaramu seperti ini? Apa yang terjadi padamu? Agatha mulai curiga sekaligus khawatir dengan ucapan Steven yang terpotong-potong itu. Kehilangan ide, Steven pun diam sejenak. Dia tidak tahu harus beralasan apa lagi pada Agatha. Memang tak diragukan lagi, insting seorang wanita memanglah sangat kuat. Dia bisa merasakan walau posisinya sedang tidak bersama Steven. Steve, panggil Agatha. Sedangkan Steven masih dalam keadaan panik dan bingung harus berbuat dan berbicara apalagi padanya. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke rumah Agatha dan berniat untuk menceritakan semuanya. Steven sadar, kini Agatha sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dia berhak tahu masalah apa saja yang kini tengah menerpanya. Steven mematikan obrolannya dengan Agatha lalu menginjak gas dan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sedangkan di tempat lain, Agatha kebingungan mengapa mendadak Steven memutuskan panggilannya secara tiba-tiba dengannya. Perasaan cemas pun timbul di benaknya. Apakah kiranya hal yang tengah disembunyikan oleh kekasihnya itu? Steven kemudian mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah Agatha. Dalam keadaan yang sama, Agatha juga masih berpikir bahwa ada yang tidak beres yang disembunyikan oleh kekasihnya tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa dia tak langsung jujur saja padaku? Kau anggap apa aku ini, Steve? Agatha terus menggerutu sebal.
Terdengar pintu rumahnya diketuk. Mungkin Steven sudah sampai. Dia kemudian bergegas membukakan pintunya. Tanpa sadar, sandal yang dia gunakan pun terbalik. Itu dikarenakan Agatha yang sebal melihat kelakuan dan gelagat Steven yang tidak seperti biasa saat bicara di telepon tadi. Setelah membuka pintu untuk kekasihnya, dia langsung menyeretnya untuk masuk, menutup pintu, dan mendudukannya di sebuah sofa panjang di ruang tamunya. Sedangkan Agatha masih tetap dalam posisi berdiri dan menatap dengan sinis ke arah Steven. Dia sudah menyiapkan 1000 pertanyaan yang akan dilontarkan padanya. Steven memandang Agatha, agaknya dia tahu kalau dirinya itu telah membohonginya. Bagaimana dia bisa menjelaskan kalau melihat gelagat Agatha saja, Steven sudah bergidi ketakutan. Astaga, kamu ini kenapa memandangku seperti itu? Pacar datang itu harusnya disambut, dibuatin minum. Ini malah datang-datang dipelototin kayak gini. Protes Steven pada kekasihnya itu. Agatha lalu pergi ke bilik dapur. Diambilnya cawan kecil yang dari keramik itu dan diisinya dengan air dingin yang ada di kulkasnya. Kemudian memberikan segelas minuman itu dengan kesal kepada Steven, hingga air di dalam cawan itu menjadi tumpah ke lantai. Tingkahnya membuat Steven kaget, namun juga lucu baginya. Melihat kekesalan di wajah pacarnya itu semakin membuat aura kecantikannya keluar. Sejenak Steven bisa meluapkan musibah yang menderanya berkat Agatha. Agatha lalu duduk di sebelah Steven, menatap tajam Steven yang kala itu dalam posisi sedang meneguk air yang tengah diberikannya. Sudah minumnya, sekarang sudah bisa cerita kan? Celetuk Agatha kepada Steven. Iya sebentar, baru juga minum. Kamu jangan galak-galak, aku takut. Balas Steven menggodanya. Masih aja cari alasan kamu itu. Udah deh cepetan cerita. Gak tahu ya aku tuh khawatir dari tadi. Gerutu Agatha dengan sebal. Steven tak tahu harus mulai memberitahunya dari mana. Dia bingung harus bercerita apa tentang keputusan pengunduran dirinya dari rumah sakit. Dia memikirkan bagaimana jika kekasihnya itu sedih setelah mendengar semuanya. Steve, ayolah. Agatha terus menekan Steven agar bisa leluasa menceritakan semua masalahnya padanya. Oke, baiklah, aku akan jujur. Tapi setelah ini, janji kamu jangan marah ya. Pintanya pada Agatha. Agatha mengangguk. Dia menaikkan kakinya ke sofa dan membentuknya seperti bersila. Telinganya sudah siap untuk mendengarkan penjelasan dari Steven. Sebenarnya, aku telah mengundurkan diri dari rumah sakit itu. Ungkapnya dengan kata yang dipercepat dengan nada setengah panik. Agatha tercengang mendengar penjelasannya. Ia kemudian berdiri dan mulai menginterogasinya dengan beberapa pertanyaan. Apa? Kenapa Steve? Ada apa denganmu? Mengapa kamu mengundurkan diri dari sana? Bagaimana dengan pasienmu? Dan bagaimana nasibku nantinya tanpa kamu? Steve, kamu itu... Agatha terus bertanya dan mengomel tiada henti. Namun belum sampai dia meneruskan bicaranya, tiba-tiba Steven memeluknya lalu menatapnya. Kemudian mendudukkan Agatha di sofa dan semakin lama dia memberanikan diri mendekatkan wajahnya pada Agatha. Kini bibir mereka hanya berjarak 2 cm. Perlahan Steven mulai mencumbu Agatha, mengecup bibir manis itu berulang kali dengan sangat lembut. Agatha pun akhirnya terbawa suasana, seakan dia telah melupakan dumelannya terhadapnya. Sudah, jangan mengomel lagi. Diam, aku ada alasan dibalik semua itu yang. Aku butuh dukungan kamu saat ini. Tolong cobalah mengerti posisiku. Steven memberikan pengertian pada Agatha. Agatha tertunduk sekaligus kaget mendengar nada bicara Steven yang agak tinggi itu. Namun di balik itu dia mengerti bahwa maksud dari Steven adalah hanya memberikan pengertian padanya. Iya maaf, sahut Agatha singkat. Maaf, aku bukan bermaksud membentak. Aku hanya ingin kamu mengerti. Dengarkan dulu penjelasanku. Apa alasanku mengambil keputusan sebesar itu? Sebenarnya aku juga tak mau. Hanya saja, sudah 2 nyawa yang melayang saat aku yang menanganinya. Aku rasa aku tak pantas menjadi seorang dokter. Steven memeluk Agatha. Kembali dia melampiaskan seluruh tangisannya di pelukan kekasihnya. Rasa bersalah yang dia rasakan malah semakin membuat hidupnya menjadi penuh tekanan. Apa maksudnya?
kenapa kamu menangis seperti ini? Coba tatap aku dan jelaskan secara perlahan kejadian yang menimpamu saat ini. Sudah, stop ya, jangan menangis begitu. Agatha mengusap punggung Stephen kemudian menghiburnya dan memberi arahan padanya kalau dia menangis seperti ini. Bagaimana Agatha bisa tahu apa masalah yang kini sedang menderanya? Aku telah gagal. Aku telah gagal, tak. Aku gagal. Aku memang tak becus menjadi dokter. Stephen semakin terisak mengingat kejadian pilu di rumah sakit. Dia terus memukuli kepalanya berkali-kali dan terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri atas meninggalnya kakak sekaligus juga pasiennya. Steve, stop. Aku bilang stop. Apa yang kamu lakukan? Kepalamu nanti bisa terluka. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Tolong jangan seperti ini, Steve. Hatiku ikut sakit melihat kau seperti ini. Kembali Agatha meraih tubuh Stephen lalu dipeluknya dengan erat. Duka Stephen merupakan dukanya pula. Pun saat dia mengalami musibah ini, Agatha juga turut merasakan sakitnya. Itulah yang dinamakan cinta sejati. Sambil terus menenangkan Stephen yang masih terisak oleh tangisan, tangan Agatha meraih ponsel Stephen yang berada di meja depan sofa. Dia berniat menghubungi teman dari kekasihnya itu. Namun tiba-tiba telepon genggam itu diraihnya oleh Stephen. "Kamu mau apa dengan handphoneku?" tanya Stephen kepadanya. Agatha kaget saat tangan Stephen tiba-tiba mengambil secara paksa handphone yang berada di tangannya tadi. Padahal maksud hati dia ingin mengetahui kejadiannya langsung saat berada di rumah sakit waktu itu. Aku ingin menelpon temanmu dan bertanya apa yang terjadi padamu sebenarnya." Dengan terbata-bata, Agatha menjelaskan maksud dari niatnya tersebut. "Tak perlu kamu menghubungi mereka. Mereka juga tak tahu tentang kabar pengunduran diriku. Dan aku harap cukup kamu saja yang tahu saat ini. Karena kamu adalah satu-satunya alasanku untuk tetap kuat dan bertahan sampai sekarang ini." Pinta Stephen pada Agatha. Dia tahu jika pacarnya ini sangat khawatir atas keadaan dirinya. Namun Stephen tak mau jika kabar tentang dirinya ini sampai diketahui oleh para rekan dan juga sahabatnya di rumah sakit. Sama halnya saat dia berbicara dengan Pak Sujatmiko selaku pemilik resmi rumah sakit itu. Dia juga meminta agar kepala manajer itu tidak membocorkan tentang perihal pengunduran dirinya terhadap siapapun. "Oke, baiklah. Tapi apa alasan sebenarnya sampai kau menjadi seperti ini? Tolong jelaskan semuanya padaku." Paksa Agatha yang terus-menerus menekan Stephen agar dia mau untuk berterus terang padanya. "Jadi, malam itu setelah aku mengantarmu pulang, aku langsung mendapat kabar bahwa pasien yang kita tangani pada hari itu, si Anfal, dan keadaannya semakin memburuk. Saat aku datang ke sana, aku melihat bahwa dia sudah dibawa oleh beberapa dokter lainnya ke ruang operasi. Dan di sanalah musibah ini terjadi. Aku tak bisa menyelamatkannya. Anak yang masih berusia 6 tahun itu pun meninggal. Dan akulah yang menjadi pemicu atas semuanya. Aku memang dokter tidak berguna. Harusnya aku bisa datang tepat waktu saat itu." Begitulah penjelasan yang diucapkan oleh Stephen. Dia kembali duduk beringgu sambil terisak tangis. Kejadian itu takkan bisa dia lupakan bahkan untuk seumur hidupnya. Agatha memeluknya dan mencoba untuk menenangkannya. Stephen memutar badannya dan tidur di pangkuan kekasihnya hingga dia terlelap dalam tangisannya.